Perkenalkan, nama saya Anjali Wani, semester 2 Prodi Manajemen Bisnis, mata kuliah Agama. Nama saya Michelle Merong, kelas 2 Manajemen Bisnis 1. Perkenalkan, nama saya Indi Kemandiangan, mahasiswi dari kelas 2 MB1. Bab 4, Etika dan Pembentukan Karakter. Nah, dalam bab ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan etika dan moralitas serta karakter Kristiani. Pembahasan pertama, bagian A, menelusuri pengertian etika dan moralitas. Nah, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Kata ethos berarti kebiasaan atau adat, dan tentu saja yang sesuai kebiasaan dan adat dianggap baik. Contoh etika dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah senantiasa menjaga kerukunan antar sesama manusia, ada juga menghormati agama dan adat istiadat orang lain, menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain baik dalam pembawaan diri, berbicara, dan bersikap. Berikutnya, menunjukkan sikap kemurahan hati terhadap siapa saja, tidak meremehkan dan menghina orang lain, berani mengakui kesalahan yang diperbuat dan meminta maaf. Bagian B, membangun norma untuk membuat penilaian moral. Apa perbedaan etika dan moral? Nah, kalau etika dapat diartikan sebagai aturan perilaku yang diakui berkaitan dengan kelas tertentu dari tindakan manusia atau kelompok maupun budaya tertentu yang ada di masyarakat. Sedangkan moral lebih dipahami sebagai kebiasaan yang berhubungan dengan perilaku benar atau salah. Ada dua teori dalam rangka membangun norma untuk membuat penilaian moral. Yang pertama, teori teleologis. Nah, teori teleologis adalah teori yang berpendapat bahwa kebaikan atau kebenaran itu ditentukan oleh tujuan yang baik, atau telo sama dengan tujuan. Jadi kalau seseorang mempunyai tujuan yang baik yang mendorong suatu tindakan, apapun tindakan itu pasti dinilai baik. Teori deontologis pada prinsipnya berpendapat bahwa suatu tindakan itu baik bila memenuhi kewajiban moral. Deon sama dengan kewajiban. Kalau kewajiban itu ditentukan oleh aturan-aturan yang sudah ada atau dari manapun datangnya, maka teori tersebut disebut sebagai deontologis aturan atau rule deontologis. Etika Kristen bersifat deontologis dalam arti bersikeras bahwa bahkan beberapa tindakan yang menghasilkan kegagalan itu akan tetap baik. Sebagai contohnya, orang Kristen percaya bahwa salib bukan merupakan kegagalan hanya karena beberapa orang yang akan diselamatkan. Bagi orang Kristen, salib itu cukup bagi semua orang walaupun hanya bermanfaat untuk mereka yang percaya saja. Jadi etika Kristen ini bersikeras bahwa adalah baik untuk bekerja menentang kefanikan atau dan juga rasisme meskipun usaha itu mengalami kegagalan. Hal ini demikian karena tindakan-tindakan moral yang mencerminkan atur Allah itu baik tindakan itu membawa hasil ataupun juga tidak. Nah, karakter adalah apa dan siapa kita tanpa orang lain melihat kita atau tidak. Kata bahasa Inggris karakter berasal dari bahasa Yunani yaitu kasein, yang berarti mengukir, mermahat, seperti tindakan mengukir pada lempengan dinding, batu permata, dan juga permukaan mata. Karakter adalah pola perilaku individu, yakni keadaan moralnya. Dan setiap manusia itu ditandai dengan berbagai macam campuran khas, antara lain berbagai hal-hal negatif, kesabaran, kelambanan, keprihatinan, kebaikan, dan juga sejenisnya. Karakter yang baik adalah sifat mengetahui apa yang baik, mencintai yang baik, dan juga melakukan apa yang baik. Hubungan di antara iman dan etika Kristen dan juga karakter Kristen itu sangat erat, bahkan juga menyatu. Iman Kristiani bila mana kita pahami dengan baik itu tidak hanya menyangkut pada kepercayaan dalam arti kognitif sebagai pengakuan intelektual kita mengenai kebenaran dari apa yang kita percayai. Dengan ini saya akan memaparkan materi bab 4 bagian D, yaitu sistem etika Kristen dan prinsip utamanya. Etika Kristen yakni ilmu yang mempelajari norma atau nilai yang digunakan oleh orang Kristen untuk menilai tindakan.
Etika Kristen dan prinsip utamanya memiliki hubungan di mana manusia diciptakan oleh Tuhan menurut gambarnya. Sistem etika ini ada prinsip utamanya yaitu kasih. Dalam hal ini, kita belajar bahwa dengan adanya kasih dalam diri kita mempunyai etika dalam kehidupan sehari-hari, karena kasih mengajarkan bagaimana kita bertingkah laku yang baik dan saling menolong dan menghargai dan menghormati sesama. Sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, dalam juga etika Kristen juga belajar tentang menghormati, menghargai, dan saling menolong. Kedua, bagian E yaitu etika teologis dan etika filsafat. Etika teologis adalah jenis etika yang berhubungan dengan agama, juga kepercayaan suatu individu tanpa adanya batasan pada suatu agama. Etika teologis tidak dibatasi oleh suatu agama saja. Hal itu karena mengingatnya banyaknya jumlah agama di dunia ini. Kedua, ada etika filsafati. Etika filsafati adalah cabang filsafat yang melibatkan sistematis, membela dan merekomendasikan konsep perilaku benar dan salah. Contohnya yaitu adalah mengapa harus manusia yang menggunakan etika filsafat, yaitu dikarenakan manusia memiliki akal tidak seperti binatang yang hanya mempunyai otak, tidak disertai akal. Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah.